Pertobatan sejati atau pertobatan sesungguh hati. Menjadi seorang manusia, kita harus tahu bagaimana menahan diri, waspada dan memotivasi diri kita sendiri. Jangan membiarkan diri kita terlalu santai. Itu akan membuat kita menjadi malas. Begitu Anda tahu bahwa diri Anda malas, Anda harus segera berusaha bertobat dan memperbaiki kesalahan itu. Seorang pembina harus mempunyai prinsip berpendirian teguh, tetapi sebagian orang tidak bisa. Di mana kaki berpijak, di sana langit dijunjung. Ini berarti di mana terjadi kesalahan harus langsung bertobat. Jangan menunggu lagi, nanti akan menyesalinya. Kenapa tidak mulai dari awal saja? Begitu mengalami banyak hal atau masalah, sudah terlambat baru sadar untuk bertobat. Pertobatan seperti ini, apakah akan efektif? Jika Anda mengingat apa kesalahan yang diperbuat dan memperbaikinya, maka Anda bisa diselamatkan atau ditolong. Jika tidak mengingat apa kesalahan yang diperbuat dan tidak berusaha sepenuh hati untuk memperbaikinya, maka Anda akan menjadi ahli tobat. Itu hanya pertobatan di mulut saja, bukan pertobatan yang sesungguhnya. Manusia tidak bisa menjadi orang suci dan bijak, dewa maupun Buddha. Itu dikarenakan manusia tidak menyingkirkan keterikatan. Sudah tahu salah, tetapi tidak tahu cara untuk mengubahnya. Tahu salah, tetapi tidak mau untuk mengubahnya, ini dinamakan quo, atau disebut kesalahan yang disengaja, dan jika berkelanjutan akan menjadi dosa atau zui. Kesalahan yang disengaja masih bisa dirubah. Akan tetapi, kalau sudah diakumulasi dan menjadi dosa, mau bagaimana merubahnya? Zuo adalah kesalahan yang tidak disengaja. Guo adalah kesalahan yang disengaja. Zui adalah kesalahan yang berkelanjutan atau dinamakan dosa. Jikalau ingin bertobat, maka harus bertobat sesungguh hati. Dan bertobat itu hanya satu kali saja. Kalau ada yang kedua kali, itu bukan bertobat lagi namanya. Hal yang sama atau kesalahan yang sama, jika diulang lagi dan lagi, pertobatan ini hanya seperti kata untuk mengelak atau pembenaran diri saja, maka akan sia-sia saja. Anda hari ini datang untuk membina diri dan menjalankan ketuhanan ini. Selalu hidup dalam pertobatan terus-menerus, maka kehidupan kita tidak akan tenang dan nyaman. Bertobat itu harus setulus hati dengan niat yang tulus. Jangan cuma bertobat yang diucapkan di mulut saja. Jika Anda sekarang berada di sini, sudah mengucapkan pertobatan, terus tidak lama kemudian melupakan pertobatan tersebut, terus Anda kembali mengingatnya kembali, lalu Anda kembali untuk bertobat lagi, terus sesudah
pertobatan itu berlalu dan lupa kembali. Bukankah ini sangat tidak baik? Jikalau Anda terus bermalas-malasan seperti ini, maka akan merosot atau jatuh seiring berjalannya waktu. Ada cara apa agar bisa mencegah diri sendiri tidak merosot atau jatuh? Yaitu harus selalu lebih menahan diri sendiri. Bagaimana cara menahan diri? Bisa dengan membaca wejangan suci yang dibuat oleh para suci. Ini semua untuk kita pelajari dan referensi buat kita. Sering-seringlah untuk mempelajari. Dengan begitu, baru tidak akan melupakannya. Kehidupan manusia, hal yang paling sering dilakukan adalah menunggu. Menunggu ada uang dulu. Menunggu ada waktu luang. Menunggu masa akan datang. Menunggu sekali lagi. Menunggu kesempatan lain. Menunggu sana-sini. Akibatnya, yang tersisa hanyalah penyesalan karena melewatkan kasih sayang sesungguhnya. Menunggu sudah tidak sehat lagi. Barulah terpikir mau menghargai badan raga. Menunggu kesempatan sudah tidak ada lagi. Barulah terpikir bahwa tidak pernah berusaha. Menunggu cinta kasih sudah tidak ada lagi. Barulah menyadari tidak menghargai. Karena mengira kehidupan masih panjang. Mengira waktu masih ada. Akhirnya malah yang terbaik itu hilang di tengah kesempatan. Sebagai orang tua juga sedang menunggu. Menunggu anak tamat sekolah. Maka saya sudah tenang hati. Menunggu anak sudah kerja. Maka saya sudah lega hati. Menunggu anak menikah. Maka saya sudah lega hati. Tetapi menunggu hingga akhir, belum menikmati berkah, orangnya sudah pergi atau meninggal. Nyawa tidak bisa diputar sana-sini, atau tidak bisa dipermainkan. Kehidupan tidak bisa menunggumu. Janganlah selalu mengira bahwa hari masa depan masih panjang. Perlahan-lahan orang bisa pergi dan suguhan teh pun sudah jadi dingin. Yang artinya menunggu terlalu lama suguhan teh pun menjadi dingin. Orang pun sudah pergi. Perasaan cinta kasih menunggu terlalu lama maka bisa hambar. Kesempatan menunggu terlalu lama, maka bisa hilang. Di dalam kehidupan, ada berbagai hal yang tidak dapat ditunggu. Kesehatan tidak dapat ditunggu. Badan raga, bila sudah lumpuh, maka seluruh dan segala-galanya tidak ada artinya lagi. Pendidikan tidak bisa ditunggu. Seperti bibit tanaman yang telah bengkok, maka bentuk pun ikut melenceng dan susah hendak diluruskan. Atau mau meluruskan bibit tanaman model apa, harus sejak masih tunas atau awal. Bagaikan ranting pohon yang sudah tumbuh besar dan keras, sulit untuk diluruskan lagi. Jika dipaksa, akan patah. Hati bakti tidak dapat ditunggu. Jika orang tua telah pergi, mau berbakti lagi sudah tidak ada kesempatan. Perasaan cinta kasih dalam pasangan tidak dapat ditunggu. Jika orangnya sudah pergi,
hendak menghargai sudah terlambat. Kemiskinan tidak dapat ditunggu. Sekali sudah menjadi kebiasaan, jika hendak ingin merubahnya juga akan malas berusaha lagi. Maka dari itu, saudara-saudariku, semasa hidup janganlah banyak menunggu. Bergegaslah dalam kehidupan, karena kehidupan tidak abadi. Jangan hanya karena satu kata menunggu, maka membuat Anda menyesal seumur hidup. Hargailah apa yang ada di depan mata. Hargailah saat sekarang ini. Hiduplah dengan bergembira, lalui dengan riang hati. Semua ini adalah hal terpenting dalam kehidupan ini. Terima kasih, semoga bermanfaat.